Oke, jumpa lagi bersama kami di BNN Hobi. Tentunya kita akan seperti janji saya akan merakit USDX. Ini lebih gampang kalau menurut saya. Ini cuma dibutuhkan keterampilan untuk solder SMD, karena ini sebenarnya ini bisa diganti SMD semua. Cuman saya tidak punya SMD nya semua ya, cuman sedikit yang saya punya. Jadi yang saya punya ya saya pasang SMD nya. Ini stok sisa-sisa purbakala. Oke, ini udah bunyi sekitar 90%. Ada yang belum saya pasang. Apa yang belum saya pasang? Itu push bottom, encoder rotary, push bottom sini. Terus IC SI 535 berapa sih, lupa ya, 5351 SI 5351 masih ada stok saya, mudah-mudahan masih hidup ya, karena udah terpasang di sini. Terus ini VST 3253. Nah ini belum dipasang dulu. Terus ini kalau setelah dipasang ini harus 3,3 untuk IC ini, jangan sampai lebih. Jadi jangan dipasang dulu, dites dulu tegangannya masuk. Sayang kan, ini harganya agak lumayan. Terus yang VST 3253 nya agak lumayan juga harganya. Jadi dipasang dulu yang aman-aman dulu. Ini udah diisi program untuk Atmega-nya. Bedanya USDX ini dia mempergunakan IC power tambahan 386. Oke, jadi yang perlu dipasang itu selain 53 berapa tadi, 5351. Nah 5351 nya ini jangan dipasang dulu sama VST nya. Ini pastikan 3,3 volt atau 3,2 lah kisaran itu. Nah ini udah bunyi, udah keluar noise ya. Bedanya apa untuk rangkaian ini? Bedanya dia pakai IC tambahan. Sebenarnya Atmega ini udah bisa untuk output speaker, udah bunyi ya, udah kencang sebenarnya. Ini ditambah ini biar lebih kencang lagi. Terus bedanya PCB ini dia pakai pendingin, ini udah dipindah sini kan. Kalau yang umumnya di sini nih yang masih orinya yang versi 2 ini udah upgradean lagi nih. Ini saya dapat dari Bandung, saya cuma dapat 2 unit. Nah buat rekan yang mau silahkan di komentar, nanti bisa di order ya, cuman 1 piece aja, udah nggak ada lagi gitu. Ini udah saya bilang worth it ya, ini berfungsi bagus, udah saya coba. Entah ini yang buat ini udah nyoba belum, saya malah kurang tahu ini. Nah saya sarankan untuk penggunaan ini dipasang, jangan pakai modul, karena kalau pakai modul harus dimodif, percuma kan, udah beli modul dimodif lagi gitu, sama aja. Ini cuman butuh kapasitor 470 nano sama 104 atau 1 UF. Ini kapasitor ini udah saya ukur 3,3. Ini boleh dites ya. Di pin ini tiga 3,2 berarti udah aman. Ini udah siap dipasang 5351. Terus VST nya nanti dulu ya. Ini udah bisa dites, caranya gini, harus keluar noise sebelum ini dipasang. Ini harus keluar noise. Terus input bagian 1 2 3 4 5 6 7 8 10 itu harus keluar bunyi kalau kita sentuh tuh. Itu menandakan radio ini sudah bekerja sebenarnya, cuman karena belum dikasih injek VFO dari 5351 yang dikuatkan oleh VST 3253, jadi belum bisa nangkap siaran, hanya noise.
Nah, bedanya mempergunakan 386 ini, dia lebih kencang nanti audionya. Terus ini lebih simple, nanti tinggal kasih pendingin di sini, di lubang di sini. Terus kasih aluminium lagi, aluminium lagi di atasnya, kita baut. Jadi dijepit, nanti ditidurkan di sini, dijepit. Jadi lebih dingin. Nah, sekali lagi buat rekan yang mau order ini, ada di saya, siapa cepat dia dapat, tinggal satu, nanti bisa saya kasih link Tokopedia-nya ya. Oke, ini udah saya, ini kalau mau ngeliat nih, ini udah saya kasih program ya, udah saya copy program, harus dimatikan dulu. Oke, tadi saya putar-putar, mohon maaf ya, saya skip. Ini harus di adjust dulu. Tuh. Nah, itu udah diisi program. Buat rekan-rekan yang nggak bisa ngisi program, itu bisa pesan ke saya juga untuk USDX versi yang kedua atau yang pertama, terserah. Saya bisa copyin programnya. Ini ngopi program sendiri ya, kebetulan saya nggak ada isi tambahan lagi ya. Tuh, keren ya, udah bunyi. Tinggal nanti pasang 5351 sama VST, nanti tunjukin hasilnya. Nah, di sini saya nggak akan masuk ke 40 sama 80 meter band. Ini bedanya di saya nggak masuk di 40 sama 80 meter band, tapi saya mau masuk ke 27 MHz atau 11 meter band. Jadi buat rekan-rekan, bisa nggak ini buat 40? Bisa, ini nanti tinggal bikin yang 40, 80 sama yang 14. Nah, saya nanti uji coba yang pakai yang 40, 80 sama yang 11 meter band. Kebetulan saya punya banyak ini LPF nya. Nah, ini kan banyak yang fokus ke 40, 80. Nah, saya akan yang di 11 meter band. Nah, jadi yang 40, 80 hanya cuman uji coba buat tes perbedaan pancaran, karena saya akan fokusnya di 11 meter band. Oke, itu aja. Ini buat adjust ini, jangan lupa kayak tadi kan, kalau belum saya putar itu gelap. Nah, ini harus diputar dulu. Nah, itu. Oke, ini buat volume. Jadi beda ini sama yang versi 2 ori ya. Ini versi 2 upgradean. Lebih keren. Jadi PCB ini bisa diperuntukkan untuk SMD dan DIP. Bisa dua ini. Jadi contoh nih pinnya. Ini pin ini, semua pin ini, komponen ini bisa dipasang SMD. Kalau yang punya SMD. Tuh. Jadi udah dikasih pin buat SMD sama DIP. Keren ya. Ini saya lihat nggak sengaja dia posting tinggal 2 piece, langsung saya beli. Oke, terima kasih Om, lupa saya namanya. Ini udah saya uji coba PCB kitnya, sangat bagus. Mudah-mudahan bisa diproduksi lagi ya. Oke, sekian dan terima kasih. Nanti tunjukkan kelanjutannya sampai tes receipt udah bisa, baru kita masuk ke 11 meter band untuk TX-nya, karena banyak yang gagal di TX-nya. Kalau saya lihat-lihat itu temennya berhasilnya di CW nya, dia nggak berhasil di SSB nya, di USB dan LSB nya gitu. Frekuensinya kurang lancar. Kalau saya rasa sih mereka mungkin jarang untuk ngoprek di 11, mungkin dia mereka itu suka di 80 40, jadi lebih mendalami yang di situ. Kalau saya lebih mendalami ke 11 meter bandnya. Oke, mudah-mudahan nanti sensitif radionya, pancarannya bagus. Kalau sekiranya ini recommended, nanti saya perbanyak.
mungkin dikasih box. Ini kan keluarnya kalau normal bisa sampai 7 watt, cuman saya nggak minta 7, ini keluarlah 3 watt. Ini udah cukup buat saya. 3 watt, nanti tinggal ditambah booster di sini, ditambah penguat linier. Itu lebih mantap kalau menurut saya. Buat dorong yang inputan 3 watt itu udah cukup, udah bagus gitu. Jadi bisa powernya bisa keluar sampai 100 sampai 200 watt kalau ya cari skema yang inputannya 3 watt begitu. Nanti untuk kelanjutannya di bagian finalnya nanti saya juga ulas sampai selesai. Oke, untuk yang ini saya skip dulu karena PCB juga baru datang, komponen juga baru dalam perjalanan. Nanti ini juga tetap saya lanjut yang PTX Spectra. Ini seperti janji saya, ini malah udah saya upload karena komponennya yang datang ini sebenarnya udah datang. Kalau untuk PCB-nya, untuk PCB-nya sudah datang yang ini. Itu kalau rekan-rekan lokalan saya di daerah Tangerang juga boleh silakan pesan dari saya atau langsung ke Om Yok untuk PCB-nya. Saya banyak sekali nih PCB-nya. Ini tapi 27 MHz ya, 27 MHz. SDR-nya tinggal 1. Siapa cepat dia dapat. Ini saya tujuannya sebenarnya bukan untuk berbisnis ya, untuk ini bukan. Cuman saya pengen tujuannya untuk meramaikan 27 MHz karena yang sudah mulai surut, kita mulai produksi ulang lagi. Jangan lupa ngopi. Oke, terlalu banyak panjang lebar nanti nggak jelas kemana-mana. Oke, terima kasih udah mampir di channel saya, dukung support channel saya. Dan kalau ada rekan yang ingin lebih kenal lebih dalam sama saya, silakan tinggalkan nomor telepon untuk lokalan Tangerang ya, kita nanti bisa kopi bareng. Oke, sekian dan terima kasih, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. See you.